warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Al-Haj Mahmud Yasin, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Ridhani Ade selaku Ketua Yayasan Islam Syukriyah, segenap pengurus DKM Masjid Syukriyah, jamaah salat subuh, para hujjah, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat subuh di rumah, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu kita dengan mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita di pagi hari ini yang akan membahas kitab hadis Sahih Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Albani. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini. Hadhihi wa kullu salihah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Mari kita tafadhol masuk. Ya, soal. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Murtada wa Habibi Muqtafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa khususan muallif hadal kitab nafa'ana Allah ya ulumi bidarin wa jami' muallimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan muassis hadal majhadil mahid yang jabak syukur dan haji jaman Allah tabasyaw bil maghfirati wa rahmah syai'ulillahi allahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah tawassul ikhwanina minal mujahidin fi Palestina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat
Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Sahih Taqrib wa Tarhib. Hadis yang ke-29, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a bi syai'in fid dunya min amalihi wakalahu Allahu ilaihi yaumal qiyamah wa qala unzur hal yubni anka syai'a. Wa Imam Al-Baihaqi fi Sunani. Wallahu a'lamu bimuradihi, bermula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a bisyai'in fid dunya min amalihi, siapa yang memamerkan, riya ini memperlihatkan sesuatu dari amalnya. Bin di sini litab'id, sebagian dari amalnya. Amal di sini amal soleh, bisa jadi sholat, bisa jadi puasa, bisa jadi haji, bisa jadi sedekah atau kebaikan yang lainnya. Ra'a, riya ingin diperlihatkan atau dipamerkan di dunia daripada amal solehnya. Wakalahullah ilaihi yaumal qiyamah wa qala unzur hal yubni anka syai'a, maka Allah nanti akan mewakilkan kepada orang yang melihatnya di hari kiamat. Allah berfirman, unzur hal yubni anka syai'a, lihat, apakah orang ini dapat memberimu sesuatu yang bermanfaat atau bisa membuat kamu memberikan pahala atau memberikan balasan. Orang itu udah bagus mengerjakan amal soleh, tapi dia perlihatkan di hari kiamat, wakalahullah, Allah akan mewakilkan kepada orang yang lihatnya itu. Kita yang mengerjakan amal soleh pengen diperlihatkan, orang itu di hari kiamat pun diperlihatkan. Bilang, apakah orang ini dapat memberimu sesuatu? Jadi hadis ini menjelaskan bahaya dan ancaman orang yang berbuat riya. La yugni anka syai'a, kamu gak dapat sesuatu dari orang itu. Bisa jadi kamu tidak mendapatkan pahala dari amal soleh kamu. Jadi artinya apa? Bahaya di sini, hilang pahala. Sebab kenapa? Amal solehnya dimasukkan dengan riya, sehingga dengan riya itu menghapuskan pahala dari ibadah yang dilakukan karena niatnya tidak lain, bukan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti disuruh tuh, kamu yang riya, bisa gak tuh teman kamu yang kamu waktu itu pengen pamerkan kepada teman kamu, hari ini dia bisa ngasih pahala gak? Bisa ngasih sesuatu gak? Hari ini pahala kamu ada gak? Hari ini amal soleh kamu ada manfaatnya gak?
habis sebab mengerjakan amal soleh diiringi dengan perbuatan riya dalam hatinya atau ingin memamerkan. La yughni anka syai'a. Kemudian yang kedua, bisa jadi makna la yughni anka syai'a. Wa kalau yaumal qiyamah dibilang, tuh lihat, waktu kamu mengerjakan amal, kamu pengen diria, kamu pengen mamerkan. Hari ini orang-orang itu yang waktu itu kamu ingin agar dipuji, agar menguntungkan duniamu, agar engkau disanjung, hari ini la yughni anka syai'a. Undur hal yughni anka syai'a. Sanggup nggak dia memberikan pahala? Sanggup nggak dia memberikan sesuatu? Ini artinya apa? Yang kedua, orang itu akan dihinakan di hari kiamat. Bahwa Allah akan memperlakukan orang yang riya sebagai pemberi kepada orang yang pernah memperlihatkan amalnya, maka tidak akan mendapatkan apapun sesuatu dari amal tersebut, sekalipun kelihatannya amal soleh, sekalipun kelihatannya kebaikan, sebab dia cuma ingin memamerkan, sebab dia ingin mencari keuntungan dunia, karena pahalanya udah dijual dengan mencari pujian dunia. Ini riya bahayanya sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga diartikan la yughni anka syai'a. Kamu nggak mendapatkan sesuatu, artinya apa? Wada'ahullah. Allah rendahkan, Allah hinakan orang yang suka pamer amal. Padahal tujuan setiap dari amal untuk ibadah, untuk mencari ridho Allah, untuk mendapat balasan pahala dari Allah. Ini lain. Yang dicari ingin mendapat pujian yang dia tujukan untuk pamer amal solehnya, apalagi untuk mendapat keuntungan dunia. Oh hebat si Fulan, oh hebat si Anu, oh dipuji. Satu sisi ada keuntungan, di depannya ada orang yang bisa, yang baik, kalau ada mengerjakan sesuatu ini, dia itu mudah simpatinya, suka ngasih, suka memberi. Ketika itu ditanya, hal yughni anka syai'a, orang yang kamu pinta dari pujian orang tersebut, hari ini dia bisa memberi nggak kepada kamu sesuatu? Ini kerugian. Udah mengerjakan amal soleh, pahalanya hilang, capeknya iya, ditambah lagi dihinakan oleh Allah, bahkan bisa mencelakakan pada dirinya sendiri. Kenapa? Ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian dalam hadis ini merupakan penekanan dari hadis yang sebelumnya. Memang ini kitab Targhib wa Tarhib luar biasa. Ini kita ngupas bab riya aja itu kurang lebih ada 38 hadis yang kita baca. Banyak itu, 38, 36. Jadi hadisnya banyak, satu bab aja. Mungkin kalau kata kita, ini si hadis diulang-ulang, riya mulu. Ternyata mu'alifnya, pengarang kitabnya, dia begini buat satu tema bab riya aja diambil puluhan hadis. Begitu hati-hatinya, begitu bahayanya riya. Jadi ini hadis penegasan atau penekanan Rasul dari hadis sebelumnya, bahwa ibadah itu bukan untuk cari popularitas, tapi ibadah itu untuk mencari ridho Allah. Kenapa? Karena dalam popularitas nanti akan datang kesombongan, dalam popularitas nanti bisa jadi orang itu hanya ingin dikenal saja. Tak terasa orang ibadah ingin cari popularitas, giliran dipuji, giliran dikenal, dia semangat, giliran nggak ada yang kenal, males dia. Kenapa? Popularitas yang dia cari. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan, orang yang suka pamer, kelihatannya tuh bagus, populer,
kagum. Padahal dia sudah memakai pakaian Allah biar dipuji, biar dikenang. Tapi tidak terasa orang itu akan mendapatkan dua aib. Jadi ada dua aib orang yang mengerjakan amal soleh tapi ingin dipuji atau ingin memamerkan. Yang pertama, dua musibah besar. Apa musibahnya? Orang yang mengerjakan amal soleh, dia pamer. Musibah yang pertama, terlepas dari surga. Dalam sebuah hadis, surga itu berbicara, berarti surga itu makhluk. Surga ngomong. Kata surga apa? Dengan mengatakan, aku surga. Kata surga, aku haramkan terhadap setiap orang yang pelit dan juga orang yang bersikap ria. Pelit di sini diartikan orang yang pelit mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, Allah kasih aib musibah besar orang yang memperlihatkan iman dan tauhidnya namun hatinya dusta. Jadi makna yang pertama, surga itu bilang, kata surga, aku haramkan kepada dua orang. Yang pertama, orang yang pelit dan orang yang bersikap ria. Orang pelit itu siapa? Orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tetapi ucapan itu hanya untuk diperlihatkan imannya dan tauhidnya, padahal hatinya madusta. Bisa jadi di situ orang munafik, bisa jadi di situ yang zikirnya kosong. Kemudian seorang yang berhenti dari sikap pelit dan ria, tidak mengendalikan nafsunya, akan mendapatkan dua bahaya. Apa dampaknya di situ? Jatuh kepada kekufuran dan akan lepas dari surga secara langsung. Makanya pada hadis yang pertama kali dimasukkan ke neraka itu kan tiga. Yang pertama, orang yang berjihad padahal dengan jihadnya ingin dipuji. Yang kedua, orang yang nuntut ilmu, dengan nuntut ilmunya atau qori, yang dengan bacaannya dengan harapan dia dipanggil ustadz atau qori. Yang ketiga, orang yang mendermakan hartanya agar dibilang dermawan. Ini di hadis awal itu tanbih, peringatan yang sangat besar buat orang yang mengerjakan amal soleh atau kebaikan namun yang dicari untuk pamer atau mendapatkan pujian dari manusia. Wakalahullah yaumal qiyamah wa qala undur hal yubni anka syai'a. Nanti orang yang suka memamerkan amal solehnya agar mendapat pujian, nanti orang yang menyaksikan itu bilang, dikumpulin semuanya, tuh kamu yang minta pujian sama si Anu, hari ini orang itu bisa nggak ngasih sesuatu dari kamu? Dapat nggak pahala dari dia? Dapat nggak balasan dari dia? Kagak ada apa-apa. La yugni anka syai'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu natadzakkarul Masih ad-Dajjal. Faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal. Qulna bala ya Rasulullah. Faqala asyirku khafi ayyakuma rajul wa yusalli fazuyyina salatahu lima yara min nadril rajul wallahu a'lamu bimuradihi.
Wa Imam Baihaqi wa Ibnu Majah fi sunanihima. Bermula dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari kakeknya an jaddi. Qol kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendatangi kami. Wa nahnu natadzakkarul masih ad-dajjal. Pada saat itu kami sedang membicarakan tentang Masih Dajjal. Karena datangnya Rasul faqala, sebab datang Rasul maka di saat sedang membicarakan Abu Sa'id Al-Khudri dan anaknya Rubaih bin Abdurrahman bin Abu Sa'id lagi bicarakan tentang Masih Dajjal, faqala, maka ketika Rasulullah datang berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Dajjal. Mau nggak aku beritahu sesuatu yang menurutku lebih mengkhawatirkan, paling aku takutkan daripada Masih Dajjal. Kemudian dijawab, kulna bala ya Rasulullah, qala asyirk. Sesuatu yang paling berbahaya daripada Dajjal atau fitnah Dajjal itu asyirkul khafi, syirik yang samar-samar. Seperti apa? Ayyakuma rajul fayusalli fayuzayyina salatahu lima yura min nadri rajul, yaitu orang yang mendirikan sholat lalu dia memperindah sholatnya karena merasa ada yang melihat dari sholatnya. Ini lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Kenapa Rasulullah contohkan sholat? Karena sholat itu tiang agama, bentengnya agama. Makanya ada salah satu riwayat itu dari Zaid bin Sabit, nanti yang tersisa di akhir zaman hanya tinggal sholat doang. Yang sholat banyak tapi dari sholatnya nggak dapet apa-apa, peradaban udah hilang, amanah udah nggak ada lagi di akhir zaman itu, udah nggak ada artinya lagi. Ternyata udah mulai mendekati nih masalah amanah sekarang ini, hadis amanah itu. Banyak yang sholat tapi sholatnya dari sholatnya nggak mendapatkan apa-apa. Bisa jadi di sini orang yang sholatnya diperindah doang karena ingin diperlihatkan ada orang yang melihat. Ya kan sekarang banyak pencitraan ya. Ujuk-ujuk datang sholat jadi imam, padahal bacanya beletak-beletuk. Kan banyak sekarang itu. Padahal ada bagian-bagiannya. Jadi hadis ini, makna hadis yang pertama tentang syirik khafi. Masih tentang riya, orang melakukan ibadah dengan tujuan mendapatkan pujian atau kedudukan manusia. Lalu apa makna syirik khafi atau syirik yang tersembunyi? Itu syirik yang samar-samar, yang tidak terlihat secara langsung oleh orang lain. Jadi syirik khafi yang tidak terlihat, samar-samar, nggak kelihatan. Sholat ya sholat. Dalam Al-Quran apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dari sholatnya cuma ingin diperlihatkan, tapi hatinya nggak ada yang tahu. Dari sholatnya ini dia itu apa? Ketika dia merasa ada yang lihat, fayuzayyina, sholatnya dia perbagusin lagi. Ini bagian syirik khafi. Akhwafu, ini yang paling aku takutkan atas kamu pada diriku daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu adanya pada zaman tertentu. Adapun riya khafi itu bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Dajjal di hari zaman adanya. Tapi kalau syirik khafi dari dulu sampai sekarang itu ada, masih berkesinambungan.
Bahayanya apa? Bisa terjadi setiap hari kalau Dajjal nanti di akhir zaman. Makanya contoh riya khofi dalam hadis ini yang termaktub orang yang sholat fayuzayyina, namun dalam sholatnya ketika itu dia perbaiki, memperindah karena tahu ada orang yang melihat. Niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Makanya kudu sama kalau sholat itu. Apa artinya sama? Kalau giliran sholat jadi imam sama sendiri, kudu sama panjangnya, sujudnya. Jangan sampai giliran jadi imam bacanya dipanjangin, nangisnya dikencengin, wah khusyuknya luar biasa. Giliran sholat sendiri kebut cepet, doanya pendek. Kudu sama. Sebab pernah sahabat negara satu sahabat yang satu, itu kamu sujud lama amat sampai nangis. Iya, kalau di rumah kayak begini enggak? Nah, gitu nama sahabat. Bukan berarti ngelarang, ingat kudu disamain. Bisa jadi fitnah kalau kamu seperti itu. Niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mendapatkan pujian dari manusia. Akibat riya apa? Hapus tuh amal ibadah, hilang nilai kebaikannya, menjadi sia-sia di hadapan Allah. Tidak memiliki keikhlasan yang murni, melainkan apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk yang lain. Jadi syirku khafi itu adalah riya daripada syirik yang kecil, dan bisa jadi akan menjadi besar, dan dampaknya itu akan menuju yang lebih berbahaya lagi. Jadi cara menghindarinya apa? Jadi Nabi pernah ngajarin, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung daripada syirik kepada Engkau. Wa ana a'lam, padahal aku tahu. Kan orang yang melakukan riya dia tahu. Dan kadang-kadang spontan aja. Wah, ada orang lewat nih. Yang lewat katanya si Anu orangnya begini-begitu. Ada orang lewat, dibacanya dibagusin. Sholatnya diperlihatkan lagi. Itu kan tahu orang mau riya itu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Bisa jadi orang mau melakukan riya, orang itu tidak diketahui, dia nggak tahu kalau dia lagi riya karena spontan. Makanya disuruh doa seperti ini oleh Nabi SAW. Ini hadis muttafaqun alaih. Ada doa yang lain, Allahumma tohhir qulubana wa a'malana minariya wa nifaq. Itu bukan hadis tapi doa. Ya Allah, bersihkan hati ini dan amal ini daripada perbuatan riya dan nifaq atau munafik. Sebab riya itu bisa menjadikan orang itu munafik. Kenapa? Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dia sholat padahal sholatnya males, dia sholat padahal dalam sholatnya khalian, kosong daripada zikir kepada Allah. Kemudian diceritakan apa lagi dalam hadis ini? Agar menahan hawa nafsu, agar amalan yang dikerjakan tetap bernilai, niatin ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bid darain. An Mahmud ibn Labib radhiyallahu anhu qala Rajabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas iyyakum wasyirka syara'ir. Qalu ya Rasulullah wa ma syirku syara'ir. Qala yaqumu rajul fayusalliya fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nazrin nas ilaihi wa dzalika syirku syara'ir. Ibnu Khuzaimah fi sunani. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Mahmud ibn Labib radhiyallahu anhu.
Raja Nabi bersama keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wasyakka wasyara'ir, iyyakum wasyakka sarair. Hai sekalian manusia, jauhkanlah daripada syirik yang tersembunyi. Qalu, kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair, apa sih syirik yang tersembunyi itu? Qala yaqumu rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu, seorang yang mendirikan sholat sungguh-sungguh sampai merem-merem, padahal sholat merem ada mengatakan makruh, sampai kelihatannya nangis, sampai kelihatannya orang ketakutan. Fayuzayyina salatahu jahinan lima yara, padahal sholatnya itu untuk mengetahui atau ada orang yang melihatnya. Fadzalika syirkus sarair, yang demikian adalah syirik yang tersembunyi. Jadi yang kita kupas apa itu syirkus sarair, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, orang yang berbuat baik dalam ibadah. Seperti sholat, dia berindah sholatnya, tapi bukan karena ikhlas kepada Allah, akan tetapi ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia. Ini namanya syirkus sarair. Jadi dalam hadis ini menegaskan hadis yang sebelumnya, sama tuh kayak tadi. Dia sholat tapi ingin diperlihatkan ketika ada orang sholatnya itu, dia sungguh-sungguh. Dan inti hadis di sini, manakala niat itu tercampur dalam ibadah, tercampur dengan apa? Dengan riya, maka riyanya dibuang, ambillah ibadahnya itu mencari keridhaan Allah. Dan kadang-kadang orang ketika udah niatnya bagus, tapi ini kelihatan, apakah saya nggak usah kerjain, ibadahnya diambil, riyanya dibuang. Bagaimana mobil nggak kelihatan, orang sholat pasti kelihatan, orang ke masjid pasti kelihatan. Udahlah, saya mah nggak usah ke masjid, takut kelihatan. Repot kalau kayak begitu mah. Itu semuanya manusia. Namun yang dibenahi apa? Hatinya. Karena ketika tercampur dengan keinginan untuk mendapatkan pujian atau perhatian manusia, maka niat tersebut udah mulai ternodai dengan syirkus sarair, niat syirik yang tersembunyi. Jadi dalam hadis ini, muhaddisin atau ahli hadis menjelaskan bukan hanya sebatas sholat. Jadi tadi kenapa sholat lebih sering dicontohkan? Karena sholat itu amaliyah sehari-hari. Kalau sedekah, puasa, atau membaca Al-Quran, bisa terjadi juga, bisa. Akan tetapi namanya sedekah mungkin nggak semua setiap orang setiap hari sedekah. Sedekahnya udah bagus, tapi buang tuh syirkus sarair, pujian-pujiannya dibuang. Makanya sedekah itu kalau perlu tangan kiri nggak usah tahu. Artinya apa? Biar dirahasiakan. Puasa pun bisa terjadi untuk mendapatkan pujian. Sebab pernah dicontohkan sama Rasul, ketika ada di pasar, itu ada orang pada ngurumunin dia, rame, keringetan banyak tuh. Ketika keringatnya banyak, sahabat kan simpatik, lagi puasa keringatnya banyak. Kata Rasul apa? Orang ini datang dari perjalanan jauh. Innahu laisa bi khair, innahu laisa min khair. Ini bukan sesuatu yang baik. Kenapa? Orang lagi puasa, musafir, kenapa dia puasa? Bisa jadi dia keringatannya itu biar orang pada kagum, bisa jadi keringatannya itu biar dapat simpati. Biarlah puasa itu yang tahu Allah dengan kita.
Sampai seperti itu. Makanya ketika puasa kita mau musafir, batalin tuh. Saya mau berangkat jam sekian, terbit matahari, batalin puasa karena mau musafir. Kenapa ada rukhsah? Jangan sampai dipaksa, lemes, orang pada ngeliat. Innahu laisa min khair. Ini bukan amalu laisa min amali khair. Ini bukan amalan yang baik. Puasa kenapa? Ini bisa diperlihatkan. Ingin memperlihatkan dianya puasa. Atau sedekah atau baca Al-Quran, itu bisa menjadi psikohobi juga. Kenapa? Ketika orang itu ingin dipuji. Jadi bahaya syirik tersembunyi itu tidak seberat syirik akbar. Kalau syirik akbar kelihatan, tapi sembunyi itu dosa yang harus dijauhi. Karena kenapa? Menghilangkan nilai pahala ibadah. Itu yang paling rendah. Tingkatan tertinggi bisa menghapuskan kebaikannya jika tidak segera diperbaiki. Makanya pada pertemuan yang lalu Imam Nawawi ngajarin. Apa kata Imam Nawawi? Selama orang itu melakukan riya, dia nggak taubat, selama itu orang itu akan celaka. Artinya apa? Gugur pahalanya. Tapi ketika dia diiringi dengan taubat sebelumnya, gimana sih taubatnya itu? Ya istighfar aja lah. Astagfirullahaladzim, tadi udah salah niat. Astagfirullahaladzim, udah ngakui kesalahan, udah itu diampuni. Jangan sampai terus berkesinambungan pujian biar dapat pujian. Wah, repot kalau udah gitu. Itu yang bikin celaka, habis pahalanya. Jadi pentingnya ikhlas dalam ibadah agar tidak, ini solusinya, belajar ikhlas. Agar ibadah itu dapat terhindar dari syirik. Bahwasanya ibadah hanya mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pujian dari manusia. Wallahu a'lamu bimuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. An Mahmud ibn Labib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ariya. Yaqulullah azza wa jal, idza jara nas bi'amalihim idhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum zazah. Imam Imam Ahmad fi Musnadihi wa Imam Baihaqi fi Sunani. Bermula dari Mahmud ibn Labib radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, dalam ismin dengan menggunakan ismut tabdil, alaikum atas kamu sekalian, asyirkul asghar, yaitu perbuatan syirik yang kecil. Qalu, mereka nyautin, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik yang kecil ya Rasulullah? Kata Rasul, arya, yaitu perbuatan riya, mengerjakan amal soleh, kemudian dia pamerkan, mengerjakan amal soleh, ingin mendapatkan pujian, melakukan ibadah, ingin mendapat kedudukan dari manusia. Itu syirik asghar. Yaqulullahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, idza jaran nas bi a'malihim idhabu, apabila Allah berfirman, pergilah kalian kepada orang yang kalian pamerkan amal-amal itu, alladzina kuntum turauna fid dunya,
yang kamu perlihatkan kepada mereka waktu di dunia. Fangzuru, lihatlah, hal tajiduna indahum jaza. Apakah mereka yang mencari posisi dari orang itu, apakah pujian atau pamer atau kepentingan, apakah mereka itu bisa memberikan balasan? Jadi kalau kita artikan, orang yang mengerjakan amal soleh ketika itu ingin mencari kedudukan manusia di akhirat itu sama Allah ditantang. Hei, kamu yang mengerjakan amal soleh, kalau kata kita, yang semata-mata ingin mendapatkan pujian, tuh orang yang kamu yang cari kedudukan pujian mereka. Hal tajiduna indahum jaza. Apakah mereka itu bisa memberikan balasan atau sesuatu buat kamu? Suruh pinta sama orang itu. Bapak, ibu kerja beramal soleh bagus, sholat, biar disayang sama mertua, nanti dikasih warisannya gedean. Nggak taunya nggak dikasih warisan, nggak dapat apa-apa. Dua rugi dunianya, akhiratnya apa? Hal tajiduna indahum jaza. Mereka itu bisa nggak ngasih balasan, ngasih pahala? La yugni anka syai'a, dalam hadis sebelumnya, sedikit pun tidak bisa memberikan apa-apa buat kamu. Jadi dalam hadis ini menggambarkan niat yang keliru. Orang udah beramal soleh tapi niatnya keliru untuk mencari riya, maka orang itu di hari kiamat Allah tidak akan membalas amalannya. Kemudian orang itu Allah akan hinakan di hadapan orang yang memamerkan amalnya, yang dia cari agar dicari hati orang. Untuk apa? Minta pahala sama dia tuh. Udah bagus ngaji, udah bagus sholat, udah bagus nuntut ilmu, tapi ada kepentingan. Tuh minta pahala sama dia. Kalau bahasa kita gitu. Idhabu ila ladzi kuntum tarauna fid dunya. Sono kamu pergi kepada orang yang pamerkan amalnya kepada mereka waktu kamu di dunia. Hal tajiduna indahum jaza. Apakah mereka tuh bisa memberikan balasan? Artinya apa? Orang yang ria tidak mendapatkan apa-apa. Ini bahaya ria. Ini bahaya ria itu termasuk merusak amal ibadah, bahkan dapat menyebabkan amal itu tingkatan tertinggi tertolak. Amal ibadahnya rusak, udah capek-capek, bangun malam udah capek-capek ibadah, ternyata yang dicari cuma kepentingan manusia. Di akhirat itu apa? Amal itu bisa jadi menjadi sia-sia, bisa jadi menjadi rusak, bahkan tingkatan tertinggi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penting ikhlas hanya untuk Allah. Jadi kalau udah untuk Allah sederhana aja. Ketika melakukan kebaikan, cukup rahasia amal soleh ini antara aku dengan Allah. Udah itu aja dah. Gak usah yang gampang-gampang aja. Udah ngaji, udah sholat malam, gak usah cerita, cukup rahasia antara aku dengan Allah. Udah itu aja ikhlasnya. Jadi kalau udah diceritakan udah gak jadi ikhlas. Saya mah ikhlas laki saya kawin lagi. Bukannya ikhlas, gak ikhlas, itu mah lagi ngeluh. Ya kan? Jadi udah itu biarlah rahasia antara kita dengan Allah. Udah ibadahnya bagus, tadi malam saya bisa itikaf, rasa-rasanya tadi malam Lailatul Qadar. Itikafnya udah bagus, Lailatul Qadarnya apalagi, tapi ceritanya itu. Mending kalau yang kita ceritain orangnya lagi enak. Kalau lagi nggak enak, emang gue nanyain, akan gedek kita makin. Amal kita gugur, orang pun kecewa. Makanya Imam Ibnu Rus mengatakan, madama lillahi tatim wa madama li ghairi la yanhatim. Yang apa-apa karena Allah akan sempurna, yang bukan karena Allah siap-siap orang itu kecewa.
Jadi diantara penangkal riya apa? Tadi doa udah disuruh ngamalin surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semata-mata ini adalah ta'abudan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira sirik kopi itu enteng-enteng aja. Hati-hati, itu di hari kiamat Allah akan hinakan. Na'udzubillah, wallahu a'lamu bimuradihi. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah mempelajari beberapa hadis, 4 hadis ya, sampai nomor 30. Mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya mari sama-sama kita akhiri dengan doa dan kembali akan disampaikan oleh Guru. Ila hadratin Nabi Mustafa Sunyo. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa huwa ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bidu'a khususan muassis hadhil ma'ahid Kincap Abdul Syukur bin Haji Jamal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu waj'al jannata mathwahu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat a'in. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma arham syuhada al muslimin alladziina qutilu jihad fi sabilik. Allahumma haril aqsa minal yahud, Allahumma haril aqsa minal yahud, Allahumma haril aqsa minal yahud. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bi muradihi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah.